Halo sahabat Kawisata, senang sekali nih saya bisa menemani sahabat Kawisata semua nih di acara yang pastinya menarik dan ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Kawisata Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget. Siapa sih yang gak kenal sosok beliau? Wah, siapa saja tuh mengidolakan, termasuk saya yang mengidolakan sosok beliau. Ayo kita akan perkenalan dulu dengan pantun ya, biar seru ya. Nah, semua sahabat Kawisata di rumah boleh teriak bareng-bareng cakep ya. Harus seru dan harus meriah ya Kak ya. Pergi ke Cirebon naik kereta istimewa. Cakep. Indah banget pemandangannya. Cakep. Ada narasumber yang luar biasa. Cakep. Mas Sandiaga Uno pastinya. Nah, langsung aja ya kita ngobrol seru bareng nih bareng Mas Menteri ya. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rizka Yuvista. Panggilannya Ke. Panggilannya Ke. Rizka Yuvista ini ada singkatannya. Apa Pak? Riang gembira bersama kereta api, yuk kita wisata. Nah, Rizka Yuvista. namanya juga udah pas banget. Ini nggak ada di skrip, nggak ada di skrip. Nggak ada. Bikin sendiri, bikin sendiri. Langsung nyari mana skripnya ya gitu. Dan mau dibalas dulu pantunnya. Boleh Pak. Pergi ke Cirebon naik kereta wisata. Keretanya bersih, fasilitasnya beragam. Bapak Ibu, mari gerak bersama bangkitkan negeri tercinta. Bersama kereta wisata, Parekraf insya Allah melesat tajam. Pesona Cirebon sungguhlah menawan. Keindahan budayanya sungguh tak ada tandingan. Bapak Ibu, kolaborasi mari terus kita tingkatkan. Majukan Parekraf agar masyarakat disejahterakan. Kita juga punya jargon Kawisata. Jadi kalau kita bilang KAI Wisata, kita sama-sama bilang semangat melampaui batas. Wih, Jadi kita semangat harus melampaui batas. batas. Siap ya Pak ya? Oke. KAI Wisata, Semangat melampaui batas. Luar biasa semangat antusiasme merecharge kembali ya energi-energi positif kita hari ini, apalagi ditemani Mas Menteri nih. Kalian-kalian yang ada di rumah jangan iri ya, karena kayak bisa langsung ngobrol langsung bisa sama Mas Menteri. Baik Mas Menteri, apa kabarnya? Alhamdulillah, bersyukur di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi, kita masih diberi kesehatan. Dan hari ini kita tingkatkan kerjasama sama Kawisata menuju pemulihan dan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya suatu kehormatan juga nih Mas Menteri buat kami, kehadiran sosok Bapak Menteri di sini. Semoga kita sama-sama bisa berkolaborasi bersama ke depannya, tentunya dalam memajukan pariwisata ya Mas Menteri. Ya, betul banget. Dan ya kalau kita melihat bahwa pariwisata ini kan sektor yang paling terdampak karena begitu kita batasi mobilitas, yang terjadi adalah menurunnya jumlah wisatawan. Dan begitu wisatawan menurun secara drastis hampir 80%, yang terjadi adalah omset dari seluruh ekosistem pariwisata itu juga turun. Sementara ada 34 juta lapangan pekerjaan di sektor Parekraf ini yang harus kita selamatkan. Dan banyak juga destinasi wisata yang ditutup, banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Betul. Ya Pak ya, terutama dampaknya besar sekali nih. Betul. Industri pariwisata. Ngomong soal perkembangan industri pariwisata di tengah pandemi, sekarang kan pemerintah menerapkan yang namanya PPKM berlevel nih Pak. Apakah ada hal yang signifikan nih, perubahan yang membaik gitu untuk sektor pariwisata? Nah, terakhir setelah PPKM dijalankan bulan Juli dan Agustus ini, memasuki September, tentunya kita bersyukur bahwa pengendalian penanganan COVID-19 ini mengalami perbaikan yang signifikan. Jadi kita melihat dari jumlah kasus, juga dari segi ketersediaan rumah sakit, obat-obatan, dan program vaksinasi ini terus kita gencarkan. Dan seiring dengan menurunnya level dari PPKM ini, kita menyiapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar betul-betul waspada. Karena kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Terutama kita tidak ingin memicu dengan kegiatan pariwisata yang mulai dilonggarkan, ini justru menjadi sumber dari klaster terbaru. Jadi apalagi ada varian-varian yang sangat banyak sekarang, ya sekarang sudah menjadi ancaman. Jadi kita harus tetap waspada dan ini adalah bentuk daripada
kenormalan terbaru bahwa kita harus berwisata dengan protokol kesehatan, dan kami menerapkan beberapa strategi seperti CHSE, dan kelihatannya ini di KA Wisata udah semua terpenuhi nih. Cleanliness, bersih, health, sehat, safety, aman, dan environmental sustainability, yaitu keberlanjutan lingkungan. Ya, Pak, ya. Berarti kita juga punya peluang nih ya Pak, kita bisa bekerjasama ya dengan Kemenparekraf dari industri transportasi berbasis pariwisata nih Pak. Betul banget. Jadi ini sebetulnya yang ingin kita kembangkan, karena kita ada punya 3G. Apa itu Pak? 3G. Mau tahu nggak ke 3G? Kepo dikit Pak. Nah, ini buat para pemirsa podcast KA Wisata, bahwa G pertama gercep. Gercep. Kita harus gerak cepat. Karena sekarang kita nggak punya banyak waktu, masyarakat butuh pemulihan segera, jadi kita harus gerak cepat, termasuk penanganan COVID-19. Vaksinasi gercep. Bantuan-bantuan gercep kita berikan. Nah, tapi kita nggak bisa gerak sendiri. Nah, yang G yang kedua ini yang kita lakukan sekarang, yaitu geber. Apa itu geber? Gerak bersama. Siapa yang kita ajak gerak bersama? KAI dan KA Wisata. Kita ajak gerak bersama untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan terakhir, gaspol. Apa itu gaspol? Garap semua potensi yang ada untuk kita bangkit. Nah, kalau kita lihat semua potensi apa? Kalau orang berpikir kan, ya kerjasama sama KA Wisata itu ya bagaimana mengembangkan destinasi-destinasi wisata, betul. Tapi kan ternyata kalau kita lihat garap semua potensi, ada potensi semua. Pertama, kuliner. Di atas kereta api wisata kita bisa sajikan kuliner terbaik. Fashion. Nah, ini kita lihat nih, fashion terbaik Indonesia kan ada di sini. Ada semua. Ada mau batik, nanti kita tenun dan lain sebagainya. Kriya, yaitu bentuk dari kerajinan tangan seperti ini, hand sanitizer, tissue box. Ini adalah bentuk kerjasama kita untuk memasarkan produk-produk UMKM kita. Termasuk adalah produk aircraft lainnya seperti animasi, film, musik. Kita bisa hadirkan di dalam kerjasama kita dengan KA Wisata, sampai kepada gaming, permainan games. Mungkin nanti akan ada event game yang kita selenggarakan dalam perjalanan saya Jakarta Banyuwangi. Ada beberapa sesi e-sports yang bisa kita lakukan di sini. Jadi ini saya sangat betul-betul semangat dengan 3G ini. Gercep, geber, dan gaspol. Luar biasa banget, boleh ya kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan virtual. Iya benar sekali sih Pak, semua komponen ini harus jadi satu. Kita juga harus berkolaborasi ya Pak tentunya. Apalagi kan untuk mengembangkan satu destinasi wisata juga, itu terutama untuk kereta istimewa, kereta wisata dari kita sendiri juga kita harus bangga untuk mempromosikan sense of belonging-nya itu harus terbangun gitu ya Pak. Baru kita bisa mempromosikan destinasi wisata. Oh ya Pak, ngomong-ngomong soal kereta istimewa nih Pak, kereta wisata juga kita punya berbagai jenis kereta Pak. Kereta istimewa ini adalah kereta yang memang punya lokomotif sendiri yang bisa dijalankan tanpa dirangkaikan dengan kereta pada umumnya. Nah, selain kereta istimewa ini, kita juga ada beberapa jenis kereta wisata lainnya yang bisa dirangkaikan dengan kereta reguler. Dan itu ada beberapa jenis Pak, sesuai dengan tema Toraja, Imperial, Jawa, Sumatera. Dan juga kita punya perseorangan juga Pak, yang FIT atau mungkin perseorangan namanya kereta priority yang bisa kita pesan lewat KAI Akses. Jadi memang potensi wisatanya tuh besar. Jadi makanya kita dengan visi ya, perusahaan transportasi di bidang pariwisata ya tadi dengan harapan kita bisa berkolaborasi bareng ya dengan Kemenpar, kita sama-sama jalan bareng untuk mempromosikan destinasi wisata. Apalagi tanggapan Bapak luar biasa sekali tentang kereta istimewa. Nah, boleh dong Pak kasih tanggapan nih tentang kereta istimewa, kesan pertama, first impression yang Bapak itu. Kereta istimewa ini menerapkan platform yang sekarang kita lagi dorong di Kemenparekraf. 3 platform inovasi. Jadi ini adalah inovasi di mana saya udah pernah ikut program kereta wisata sebelumnya yang ikut rangkaian. Tapi kereta ini kan kereta istimewa, kereta khusus. Jadi ini adalah inovasi berdasarkan target dan segmen yang dituju. Dan ini sesuai dengan tren terbaru pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu personalized, customized, localized, jaraknya lebih dekat
dengan yang jarak tujuan wisata dengan tempat kita tinggal. Dan terakhir smaller in size. Dulu kita bicara ratusan setiap kali grup tour, sekarang kita bicara mungkin maksimal 20, 30. Nah ini masuk, jadi inovasinya dapat. Kedua, kereta istimewa ini melakukan adaptasi. Jadi inovasi adaptasi. Adaptasinya apa? Kita di tengah pandemi dan ini adalah protokol kesehatan. Dan hygiene, labeling, service-nya juga menerapkan low touch. Ini yang sekarang menjadi tren terbaru. Jadi kereta istimewa ini juga beradaptasi. Dan terakhir menurut saya yang paling menarik dari kereta istimewa ini adalah konsep kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah, baik daerah pusat dengan dinas-dinas, ini bisa menjadi satu game changer buat saya dan buat kami di Kemenparekraf. Jadi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi menjadi kesan saya begitu melihat bagaimana kereta istimewa ini spesial banget gitu loh. Ini benar-benar kita merasa bahwa kita memiliki mitra yang siap untuk mengembangkan dan memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya kami siap juga Pak untuk bersinergi bareng Kemenparekraf RI untuk bersama-sama kita memajukan industri pariwisata. Amin, insya Allah. Boleh dong Pak, gimana sih tips and triknya untuk para wisatawan, khususnya untuk kereta wisata nih biar bisa mengepakkan sayap, istilahnya kekinian kan mengepakkan sayap itu lagi viral banget. Mengepakkan sayap. Untuk bisa muncul nih. Ayo kita mengepakkan sayap. Jadi mengepakkan sayap ini ya tentunya kita ingin terbang tinggi ya. Dan walaupun kita on the ground karena kita kereta, kita menggantungkan satu cita-cita yang tinggi, yaitu pariwisata berbasis kualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi saya melihat bahwa masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif kita itu bergantung daripada bagaimana kita bekerja keras. Ini saya selalu bilang konsep 4As ya. Kerja keras karena kita harus segera membangkitkan dan memulihkan sektor ini. Kita harus kerja cerdas. Jadi nggak bisa dengan cara-cara lama dan cara yang sama. Harus cara-cara baru yang berpihak, kepemimpinan yang betul-betul mengayomi kepada kebutuhan masyarakat. Setelah itu kerja tuntas. Kerja tuntas ini karena COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan kita. Terutama bukan hanya berjualan online, tapi menciptakan konten-konten kreatif. Ini kan podcast ini kan bagian daripada konten kreatif yang kita gunakan secara segmentasi, menyasar kepada pasar yang ingin kita tuju untuk mendorong pemasaran daripada kereta istimewa ini. Dan terakhir, kerja ikhlas. Jadi saya bilang bahwa untuk bisa mencapai capaian yang optimal, saya selalu bilang do your best and let Allah do the rest. Jadi kita berikan yang terbaik, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, sisanya kerja ikhlas. Ikhlaskan apa hasilnya. Nah ini saya yakin nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang optimal. Usaha dulu ya Pak ya. Kita harus ikhtiar dan kita harus persiapkan, kita eksekusi, kita evaluasi, dan kita harus ambil aksi. Jangan pernah kita menjadi kaum rebahan, jadilah agen perubahan. Jangan kita lepas tangan, tapi kita harus semua turun tangan. Sahabat wisata harus dengerin nih apa kata Mas Menteri, diterapkan semua ya, insya Allah pandemi segera berakhir, kita bisa sama-sama berkontribusi dan juga bisa memajukan sektor pariwisata maupun UMKM yang ada yang mungkin menyaksikan podcast yang ini. Kita terus bersemangat dan terus optimis ya untuk menghadapi tantangan kita saat ini. Demikian Mas Menteri, terima kasih sekali untuk waktunya. Ada pantun terakhir. Ada pantun terakhir, boleh kita dengerin, kita sama-sama teriak ya untuk menyuarakan pantun. Tapi sebelum pantun saya ingin terima kasih sama Pak Dirut, juga seluruh jajaran di Kawisata yang pagi ini sudah berkolaborasi dalam perjalanan Jakarta Gambir ke Cirebon. Dan ini bagian daripada promosi hashtag di Indonesia aja, karena ada $11 miliar yang dibelanjakan oleh
para wisatawan Indonesia di luar negeri. Kita ingin fokuskan untuk balik untuk kemajuan dan kebangkitan kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dengan berwisata di Indonesia aja. Pergi ke taman melihat tupai. Tupainya mungil, aktif mencari makanan. Mbak Kay, jika pandemi ingin segera usai, mari dukung vaksinasi dan terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa nih buat sahabat wisata yang di rumah, jangan lupa untuk vaksinasi dan terapkan terus CHSS serta protokol kesehatan yang semoga kita bisa segera menghadapi tantangan pandemi saat ini dan sama-sama bangkit untuk Indonesia yang lebih baik aja. Saya Rizka Ibisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.